Hai semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Dava Diumarsya di MTDM Nightmare. Jadi, kemarin kita udah ngerayain nih Hari Raya Idul Adha, di mana di hari itu kita disuguhkan banyak sekali makanan, termasuk daging. Daging itu berupa daging ayam, daging sapi, daging kerbau, dan daging kambing. Dan itu rasanya lezat sekali. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana rasa dari daging manusia? Oleh karena itu, di video kali ini, saya akan membahas 5 kasus kanibalisme mengerikan di dunia beserta penjelasan rasa dari daging manusia. Langsung saja kita ke listnya. 1. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer adalah seorang pelaku kanibal dengan kasus yang paling besar di negara Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 13 tahun, tepatnya pada tahun 1978 hingga 1991, dia mengaku telah menghabisi 17 pria muda, lalu memakan dagingnya. Akhirnya, Jeffrey mendapat julukan sebagai Milwaukee Cannibal. Kepada pihak FBI yang menangkapnya, Jeffrey bilang nih kalau bagian tubuh yang paling dia suka adalah paha dan lengan atas. Menurutnya, bagian ini adalah bagian paling lezat dan tidak beda jauh rasanya dengan beef tenderloin atau yang lebih kita kenal itu sebagai daging sapi. Jeffrey pun akhirnya dipenjara oleh pihak kepolisian pada tahun 1992. Namun, 2 tahun kemudian, Jeffrey ditemukan meninggal. Bukan karena sakit, melainkan Jeffrey meninggal karena dia dibunuh oleh teman sekamarnya di penjara yang bernama Christopher Scarver. Setelah ditelusuri kepada polisi, Christopher mengaku membunuh Jeffrey setelah mendengar seluruh kisah kekejaman Jeffrey dari mulut Jeffrey sendiri. Wah, parah sih guys ya. Bahkan seorang penjahat pun kaget dan ngeri mendengar kisah atau kekejaman dari Jeffrey yang membunuh 17 pria dan memakan dagingnya. Jadi Jeffrey ini bisa dibilang cukup parah ya guys ya. Dan menurut Jeffrey ini juga daging manusia itu katanya itu lezat sekali, terutama bagian paha dan lengan atas. Bagaimana nih menurut kalian? Yang kedua, Issei Sagawa. Salah satu pelaku kanibal yang paling terkenal di dunia adalah Issei Sagawa, yaitu pria yang berasal dari negara Jepang. Kejadian ini terjadi pada tahun 1981 di negara Prancis. Saat itu, dia mengajak seorang wanita yang bernama Rene Hartelfeld untuk datang ke rumahnya. Nah, Sagawa memandangnya sebagai dewi yang sangat cantik dan Sagawa berpikir jika dia memakannya, dia akan masukkan energi tersebut ke dalam tubuhnya. Akhirnya, Sagawa pun menyelinap nih ke belakang Rene dan menembak punggungnya hingga Rene meninggal. Kejutan dan kesenangan itu membuat Sagawa pingsan nih. Hingga saat ia terbangun, akhirnya ia memperkosa dan makan tubuh Rene selama 2 hari. Sisa tubuh dari Rene dia coba buang nih di sebuah danau. Tapi dia lebih dahulu tertangkap oleh kepolisian. Issei Sagawa pun mengatakan bahwa rasa daging dari tubuh Rene itu rasanya hambar, tapi dapat meleleh di tenggorokan. Seperti saat dia memakan ikan tuna di dalam sashimi. Bagian yang paling dia suka nih adalah bagian paha dari Rene. Dia bilang bagian itu sangat nikmat dan rasanya itu tidak ada bandingannya dengan
daging yang lain. Saat ini, Issei Sagawa pun hidup bebas di Jepang, bahkan jadi sangat terkenal ketika dia menulis buku yang menjelaskan pengalamannya memakan daging manusia. Jadi bagaimana nih pendapat kalian tentang Issei Sagawa? Setelah saya telusuri lagi nih, ternyata Issei Sagawa ini sebenarnya punya kelainan jiwa. Oleh karena itu dia itu menganggap si Ren ini adalah dewi yang sangat berenergi positif dan bisa dia makan. Terus rasanya menurut dia itu seperti sashimi, ikan tuna ya. Walaupun hambar, tapi kalau sudah masuk di tenggorokan itu rasanya tuh nikmat. Gimana nih menurut kalian? Yang ketiga, Armin Meiwes. Armin adalah seorang kanibal yang berasal dari Jerman. Dia sangat terobsesi dengan gaya hidup memakan daging manusia sehari-hari. Hingga pada tahun 2001, Armin memasang iklan pada situs web yang bernama The Cannibal Cafe yang mencari korban yang bersedia untuk disembelih dan dimakan. Akhirnya seorang pria bernama Bernd Jürgen Armando Brandes merespon iklan tersebut dan sepakat untuk bertemu dengan Armin. Mereka pun bertemu di rumah Armin dan disitulah Brandes tewas. Armin memulai dengan memotong kelamin atau penis Brandes dan langsung memakannya. Armin lalu membantai dan mencincang tubuh Brandes. Dan semua itu direkam dalam sebuah video yang berdurasi 2 jam. Namun, video ini telah disita oleh kepolisian dan dirahasiakan oleh publik. Selama 10 bulan, Armin mengkonsumsi daging Brandes. Dan menurutnya, daging Brandes seperti babi, dengan tekstur yang cukup keras dan memiliki aroma yang sangat kuat, serta rasa sedikit pahit. Armin pun akhirnya dipenjara selama 8,5 tahun, dan setelah bebas, Armin pun menjadi vegetarian dan tidak ingin memakan daging sama sekali. Wah, parah sih guys ya, kalau menurut saya tentang Armin ini tuh cukup gila gitu guys ya, karena dia tuh memakan kelamin dari Brandes. Sudahlah. 4. Omaima Nelson. Omaima Nelson adalah seorang wanita asli Mesir yang pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1991. Dia bertemu dengan seorang mantan pilot yang bernama William Nelson dan akhirnya menikah 2 bulan kemudian. Pernikahan yang indah dan harmonis tidak Omaima alami nih. Ia mengaku suaminya selalu melakukan kekerasan seksual kepada dirinya. Hingga pada suatu malam, saat suaminya melakukan kekerasan seksual kepada dirinya, Omaima memukul kepala suaminya dengan sangat keras menggunakan lampu meja, lalu menusuknya berkali-kali menggunakan pisau hingga suaminya tewas. Setelah itu, untuk menghilangkan barang bukti, Omaima mencincang dan menguliti tubuh suaminya dan memasak kepalanya ke dalam panci untuk direbus. Hingga dia membuat kepala suaminya itu menjadi iga bakar barbeque. Setelah ditangkap nih, Omaima mengaku rasanya sangat manis dan sangat lezat. Kejadian ini membuat Omaima mendekam di penjara seumur hidup. Jadi Omaima ini menganggap bahwa daging manusia itu rasanya sangat manis dan lezat. Gimana guys menurut kalian? Kelima, Tobias Neubaum. Tobias adalah seorang seniman Amerika yang mendapat beasiswa Fulbright untuk belajar seni di negara Peru. Pada tahun 1995, dia mendengar ada suku asli yang bernama Arakbut yang berburu menggunakan tombak dan panah. Dia merasa sangat tertarik dengan suku ini, hingga akhirnya
dia memutuskan untuk mencari dan bergabung dengan suku Arkbut ini. Hingga pada suatu saat, beberapa orang dari suku ini menyerang sebuah desa dan membunuh 6 orang di sana. Korban yang mati ini dibakar dan direbus di tengah-tengah desa, disertai nyanyian dan tarian ritual oleh suku tersebut. Tobias pun akhirnya terpaksa mencoba memakan daging manusia ini. Dan Tobias mengatakan bahwa rasa dari daging manusia ini sangat nikmat, terutama jika dimasak dengan matang. Setelah kejadian itu, Tobias akhirnya memutuskan untuk keluar dan hidup kembali seperti orang normal biasa di kota. Dia tidak mau disebut sebagai seorang kanibal karena hanya sekali memakan, itu pun karena dia takut akan dibunuh jika sampai menolak ajakan teman dan di suku Arkbut. Jadi, gimana nih menurut kalian? Jika kalian di tengah-tengah sebuah suku dan mereka itu sedang memakan mayat manusia, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan memakan daging tersebut ataukah kalian akan menolak? Oke, itulah tadi 5 kasus kanibalisme di dunia yang sangat mengerikan. Dan bisa kita simpulkan bahwa daging manusia itu lezat dan nikmat. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan rasa penasaran kalian. Dan intinya sih pesan-pesannya, kita tuh tidak boleh memakan daging manusia, karena sama saja itu kita memakan daging atau bangkai dari saudara kita sendiri.